Kita tiba di segmen terakhir, dialog dalam Jurnal Pagi membahas derek untuk parkir liar. Kembali ke Pak Bukit. Ini cara memantau parkir liar sendiri bagaimana? Apakah ada petugas di Dishub atau ada kaitannya dengan juru parkir juga nih? Iya, jadi sebetulnya memang juru parkir ini atau UPT parkir lah katakan gitu ya, harus involve di sini. Nah, karena bagaimanapun mereka ini paling tahu dengan medan perparkiran gitu. Nah, kalau di sub sifatnya kan hanya regulasi dan operasional gitu. Jadi untuk pengawasannya memang kita harus memberdayakan UPT parkir dalam hal ini, karena UPT parkir ini di setiap wilayah mempunyai manajer parkir, kemudian koordinator lapangan dan para jukir, dan komandonya mungkin lebih efektif kita memberdayakan mereka. Nah, dari informasi yang dapat dari mereka baru kita lakukan penindakan-penindakan sesuai dengan perda yang berlaku begitu. Oke, nah kalau juru parkir seperti itu ada juga yang nakal-nakal nih kan Pak, ya bagaimana mereka mengutip dan lain-lain, tapi tempatnya juga tidak di tempat yang seharusnya, itu bagaimana Pak? Ya, itu yang saya katakan tadi, ada Pergub 64 tahun 2011 yang mengatur kewenangan dari UPT parkir itu hanya sebatas 400 titik. Tapi itu pun tiap tahun kita harus evaluasi, karena memang ke depan seperti katakan Pak Nirwana tadi, on street ini harus lenyap dari pinggir jalan, karena ini berkontribusi besar untuk membuat kemacetan. Nah, tapi ya secara gradual kita evaluasi. Nah, tahun ini mungkin dari 400 menyusut jadi 200-an gitu. Nah, nanti kalau sudah itu kita ini ya tinggal kita cabut saja rambu-rambu yang ada tadi, yang bisa parkir kita taruh rambu dilarang parkir gitu. Nah, itulah. Jadi memang karena masih ada pergub itu, kita masih memperbolehkan juru parkir itu beroperasi. Tapi nanti ke depan juru parkir itu semakin lama semakin habis gitu. Karena ada rambu-rambu itu ya. Karena kita mengevaluasi lah, artinya di mana titik-titik krusial yang terjadi bangkitan lalu lintas begitu besar, ya di situ tidak relevan lagi untuk dilakukan pemutihan parkir secara on street. Oke, berarti untuk bisa menuju ke arah sana yang harus diperbaiki berarti dari segi SDM, peralatan apa lagi Pak? Peraturan sebenarnya. Penegakan peraturan. Karena sebenarnya Jakarta ini kan sudah ada peraturannya, banyak lah ya. Tetapi penegakan di lapangan ini yang seringkali terkendala. Nah, tetapi contoh mudahnya ya. Kemacetan lalu lintas di Jakarta itu 30-50% itu disebabkan oleh parkir liar sebenarnya. Jadi kalau itu dikurangi saja, bayangkan lebih dari 30% arus lalu lintas itu bisa berjalan. Nah, ini kan sebenarnya aturan sudah ada, tetapi penegakan. Nah, ya itu. Ngetem ini kan yang angkot dan sebagainya, disiplin ya terutama itu. Nah, oleh karena itu saya harapkan dalam ini kita perlu kerja cepat nih Pak Ahok, kan sistem mau cepat ini kan. Dalam waktu 3-5 tahun ke depan PR-PR yang dikerjakan. Minimal yang pertama tadi, sosialisasi ke 5 wilayah yang jadi pilot project tadi, tetapi bisa dikembangkan di wilayah-wilayah yang lain. Artinya masih banyak wilayah-wilayah yang perlu segera diterapkan zona parkir khusus dengan sistem penderekan yang akumulatif tadi. Itu yang pertama, supaya warga mau tidak mau harus diberikan semacam shock terapi supaya kita juga tertib berlalu lintas. Kedua juga saya perlu mendorong bukan dari Dishub tapi lebih kepada Dinas P2B untuk melakukan audit bangunan kepada para pemilik gedung seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, bahkan juga perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi penyediaan lahan parkir. Artinya mereka harus berpikir juga, jangan lupa gedung parkir sama pelataran parkir itu merupakan kewajiban dari pemilik gedung, ya. Artinya mereka harus melaksanakan itu. Nah, ketiga yang tidak kalah penting ke depan, tentu pembangunan transportasi massal kita harus didorong lebih cepat. Arahnya ke situ ya. Nah, ke Pak Bukit, denda 500.000 per hari kan cukup besar nih Pak. Nah, nanti kalau terkumpul, awal-awal kan banyak yang melanggar gitu. Ini uangnya dikemanakan Pak? Uangnya udah pasti masuk kas daerah Pak. Nah, nanti kita pikirkan ya sifatnya kan pajak retribusi itu dikembalikan lagi untuk kepada jasa perhubungan lah, misalnya sarana prasarana apa yang kita butuhkan, tentunya kita lebih prioritaskan ke situ. Belum ada plannya Pak untuk dikemanakannya? Sementara masih ditampung dulu lah. Nanti karena membahas masalah program-program itu kan kita selalu duduk bersama dengan DPRD Pak. Nah, nggak bisa kita sepihak saja. Tapi saya yakin kalau ini ada nanti signifikan penerimaan ini, tentunya kita kembalikan dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan sarana berkaitan dengan perhubungan. Oke. Nah, kalau dari Pak Yoga sendiri melihat apa nggak sistem sidang atau apa gimana? Ya, sistemnya sebenarnya yang berulang kali sudah ditegaskan oleh Pak Ahok juga ini sebenarnya ada 3.
Pertama, sistem penderekan tilang ini sebenarnya lebih pada terapi, efek jera. Efek jerahnya tadi. Dia tidak melihat uangnya sebenarnya justru. Jadi uangnya justru dalam tanda petik menakut-nakuti lah ya. Karena kalau cuma didenda 50.000 ya selesai, 100.000 juga selesai, nggak mempan orang Jakarta apalagi gitu kan. Iya. Kasih 500.000 juga sebenarnya nggak begitu mempan, tapi begitu 500.000-nya akumulatif tadi itu setiap hari per hari pertama 500.000 orang juga mikir. Nah ini yang pertama sebenarnya di situ ya. Nah kemudian yang kedua, tadi betul, kalau begitu nanti sudah ada penambahan signifikan, tentu paling penting adalah keuntungan dari situ bisa ditransformasikan lagi ke dalam bentuk pengadaan transportasi publik tadi yang berhubungan dengan disub. Contohnya, kita masih punya PR banyak loh, contoh umpamanya janji dari Pemprov DKI untuk mengadakan permajaan 1.000 bis sedang umpamanya. Ini kan juga terkendala dana sebenarnya kan, nah kalau hal-hal seperti ini bisa ditransfer bisa lebih baik lagi pengadaan perbaikan bis Transjakarta gitu kan. Nah, artinya kalau memang ini menjanjikan dalam tanda petik tadi, tapi saya sebenarnya lebih serius kepada parkir liar. Parkir liar ini sebenarnya menjanjikan sekali. Kalau kita hitung-hitungan kasar tadi katakan lebih dari 400 miliar, itu wah sangat besar untuk perbaikan transportasi ke depan. Gimana Pak tanggapan? Ya, saya setuju. Memang ya kita harus mengakui secara jujur ya. Kutipan-kutipan parkir ini banyak yang belum terkontrol, terawasi dengan baik. Sehingga memang kita harus cari terobosan-terobosan, misalnya melakukan seperti zona parkir tadi. Ya. Nah, memang ini sudah terpikirkan. Nah, kemudian sistem parkir meter. Nah, yang paling penting lagi memang rate-nya ini harus ditinggikan. Nah, kalau kita lihat Beijing itu kan dia ada 6 zona. Ya. 6 zona. Ya. Nah, paling tinggi di tengah, kemudian dia di luar sudah gratis di zona ke-6-nya. Nah, ini kita coba menerapkan Jakarta memang sedikit memang harus cermat lah. Ya. Karena tidak bisa juga disamaratakan. Zona tengah itu mahal karena ada juga di zona tengah itu kumuh. Iya. Nah, jadi memang itu UPT sudah mempetakan itu. Misalnya nanti Sabang itu akan tarif tinggi, kemudian mana-mana nanti sesuai dengan apalah relevansi dan yang diatur gitu. Ya, dan kita harapkan ke depannya ini bisa benar-benar mengurangi kemacetan Jakarta ya. Ini khususnya di situ, jadi obat buat penderita stres akibat kemacetan Jakarta lah kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio Pak Bukit, Pak Yoga. Dan demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya.